bisnis startup aplikasi penyedia jasa pembangunan di kontraktor di bidang konstruksi berbasis web. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa tim saya mengusung tema ini, yaitu karena di era yang serba digital saat ini, 4.0, maka dari itu kami menyediakan aplikasi dengan basis web dan mendukung program pemerintah, yaitu merancang pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya adalah logo dari Dekontraktor, di mana Dekontraktor adalah aplikasi penyedia jasa pembangunan di bidang konstruksi yang memanfaatkan aplikasi berbasis web. Dekontraktor memiliki banyak fitur dari awal pembangunan sampai akhir pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vika Astriani. Dalam analisa produk kami memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu web dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat diakses dan mudah digunakan. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk mencari informasi terkait dengan pembangunan. Yang ketiga, keterkaitan antara pihak satu dengan yang lain agar mudah berjalannya pembangunan itu dengan lancar, efisien, dan efektif. Nah, kelemahannya sendiri yaitu web kami masih dalam tahap perkembangan. Dan untuk mengakses web harus menggunakan internet. Dan penggunaan web ini harus memiliki smartphone atau PC. Nah, untuk peluangnya pada produk kami yaitu banyak kalangan masyarakat yang masih susah dalam mencari informasi terkait pembangunan yang dapat dipercaya. Nah, untuk ancamannya sendiri yaitu banyak penyedia jasa yang lebih profesional dan terkenal di kalangan masyarakat serta toko material yang lebih besar namanya di kalangan masyarakat. Nah, dari analisa bisnisnya sendiri, Dekontraktor merupakan sebuah digitalisasi bisnis startup penyedia aplikasi yang berbasis web yang menyediakan jasa-jasa pembangunan di bidang konstruksi. Dekontraktor sendiri terwujud dan juga terlahir berkat dorongan dari kemajuan teknologi 4.0 yang semakin pesat saat ini. Nah, bisa dilihat di sini merupakan tampilan dari Dekontraktor yang mana kami mengusung tema yang friendly agar dari customer atau pengguna dapat merasa nyaman dalam menggunakan atau mengakses web kami. Baik, bisa dilihat dari sini bahwa Dekontraktor menyediakan dua jenis layanan. Yang pertama adalah layanan jasa dan juga yang kedua adalah layanan penjualan. Dari sini kita bisa lihat bahwa Dekontraktor menyediakan 3 paket jasa. Yang pertama adalah jasa konstruksi, yang kedua jasa desain, dan yang ketiga jasa angkut. Di mana dari ketiga paket jasa ini kami tidak membatasi untuk penyedia-penyedia jasa tersebut membrandingkan jasa-jasa mereka di web kami dengan syarat mereka sudah memiliki dokumen-dokumen pendukung dan juga perizinan yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan. Nah, untuk layanan yang kedua, Dekontraktor menyediakan layanan penjualan. Yang pertama adalah layanan penjualan material dan yang kedua adalah penjualan tanah. Di penjualan materialnya sendiri, Dekontraktor juga tidak membatasi mau itu penjualan yang sudah skala besar ataupun di level toko bangunan dapat bergabung dengan aplikasi Dekontraktor tersebut. Lalu kami juga menyediakan jasa penjualan tanah yang mana dengan tujuan para penjual-penjual tanah atau pemilik tanah dapat menjual tanahnya secara langsung ke konsumen tanpa memiliki banyak distribusi, seperti itu. Dekontraktor ini ditargetkan untuk semua masyarakat yang membutuhkan informasi dalam hal pembangunan, baik berupa jasa, material yang dibutuhkan. Akan tetapi dari kami lebih memfokuskan terhadap orang-orang yang dalam proses pembangunan. Untuk pesaing dan peluang dari Dekontraktor sendiri, di mana untuk pesaingnya itu para programmer freelancer, baik individu maupun kelompok yang bergerak dalam bidang pembuatan aplikasi. Nah, untuk peluangnya dari kami akan memfokuskan dalam penyediaan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para masyarakat yang dalam proses pembangunan, yang nantinya oleh kami akan disediakan dalam aplikasi berbasis web. Untuk pemasaran, kami menggunakan pemilihan pasar sasaran dan bauran pemasaran, di mana kami menggabungkan antara konsep bisnis dan pemasaran. Seperti contohnya konsultasi dalam hal pembangunan. Selain itu juga dapat konsultasi mengenai jasa konstruksi. Analisa produksi, yaitu yang pertama produksi yaitu berupa penginputan jasa kontraktor dan material yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu proses produksi. Ketiga
jika terdapat pelanggan yang melakukan pemesanan berupa jasa kontraktor, jasa desain, serta material yang dibutuhkan untuk pembangunan kedepannya. Dan kemudian yaitu yang ketiga, jumlah produksi, yaitu perhitungan jumlah produksi ketika terdapat kesepakatan dengan pelanggan. Di kontraktor juga memiliki banyak fitur yang ada, maka dari itu pelanggan bisa menyesuaikan dan memilih yang paling sesuai untuk kebutuhannya. Dan selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar. Di kontraktor menyediakan informasi yang dibutuhkan target pasar untuk melakukan pembangunan. Yang kedua yaitu strategi produk, di mana produk kami mempunyai keunggulan berupa informasi secara real time dan modern karena penggunaannya secara digital. Kemudian strategi harga. Dari kontraktor sendiri, kami hanya mengambil komisi 7,5% dan menyediakan garansi dan asuransi. Kemudian strategi distribusi dari kami yaitu memberikan banyak pilihan dan menghubungkan antara satu dengan lain seperti kapan material akan dikirim dan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi komunikasi dengan konsumen. Dari kontraktor sendiri menyediakan fitur chat untuk setiap produk. Selanjutnya, kami ada tutorial penggunaan website di kontraktor. Selanjutnya, bisa dilihat di sini adalah tampilan awal dari Dekontraktor. Silahkan Anda masukkan alamat email dan kemudian pencet langganan. Nah, ini adalah halaman kedua di mana di sini ada dua fitur yaitu jasa dan sumber daya. Kita pertama-tama akan memilih jasa dan melihat apa saja fitur di jasa. Di jasa ini ada 3 fitur yaitu jasa kontraktor, jasa desain, dan jasa angkut. Kita bisa pilih salah satu dari ketiganya. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Di sini kita akan pilih daerah terlebih dahulu dan akan muncul beberapa perusahaan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk memilih fitur selain jasa, maka kita bisa kembali ke tampilan awal dan memilih fitur sumber daya. Dalam fitur ini terdapat 2 jenis penjualan yaitu penjualan material dan penjualan tanah. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan memilih daerah terlebih dahulu dan akan muncul perusahaan-perusahaan yang dekat dengan daerah kita dan kita akan pilih yang sesuai. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Dari Paulines Melati mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya